Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita ikuti segmen 1 tadi membahas tentang tangki septik dan hibah tangki septik dari PUPR, dalam kesempatan hari ini kita juga telah menghadirkan pakar dan pelaksana teknis dari daerah. Kalau di studio sudah hadir Pak Adri Ruslan ya, beliau adalah Urban Sanitation Specialist dari USAID Aiwas Tangguh. Wah, Pak Adri, apa kabar? Assalamualaikum. Suaranya Pak Adri bisa di-on? Tekan tombol mute-nya. Iya. Oke. Tombol yang di speaker-nya Pak Adri coba dipencet. Iya. Ya, oke Pak Wal. Ya. Siap. Dan di online juga sudah hadir Bapak Muhammad Heru. Kalau nggak salah, Mbak Heru sudah online. Assalamualaikum. Baik, Pak Heru. Heru Cek ini sound. adalah cek sound. Suara terdengar dengan baik, Pak Heru. Mantap Pak Heru. Heru Herdiansah, Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Subkoordinator Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Ya. Terima kasih. Selamat siang buat kedua narasumber kita, Pak Heru dan Pak Adri. Ya, kita mulai. Pak Heru, ada pertanyaan nih. Apakah di Kabupaten Tangerang ada program mengenai pemberian tangki septik? Apa saja tantangannya barangkali? Kemudian apakah ada penolakan atau gejolak dari masyarakat? Nah, ini yang menarik. Kira-kira nanti pasti Pak Heru akan, penjelasan Pak Heru ini akan menginspirasi teman-teman kita di audiens di online meeting ini. Dan lalu bagaimana Dinas Perkim Kabupaten Tangerang mengawal penganggarannya? Maaf, pertanyaannya langsung berderet banyak nih Pak, supaya Pak Heru bisa memberi penjelasan. Langsung ditanya aja ya. Pak Heru silakan, kalau mau memperkenalkan diri dulu saya persilakan. Ya, silakan Pak Heru. Enggak lah, saya nggak usah memperkenalkan diri karena nama saya udah ada di layar. Baik, Silakan. saya Heru, Dinas Perumahan Permukiman Kabupaten Tangerang. Tadi sudah dijelaskan bertugas di mananya dan sebagai fungsional tata bangunan dan perumahan. Sebenarnya agak-agak nggak nyambung dengan sanitasi, tapi bagian dari tugas kami menangani pembangunan atau penanganan sarana sanitasi. Untuk di Kabupaten Tangerang, kita sudah melaksanakan ini dari 17 untuk semenjak Dinas Perumahan Permukiman terbentuk itu 2017. Kalau penanganan sanitasi itu sudah lama, Pak. Hampir setiap tahun itu kita ada penanganan sarana sanitasi. Ya. Concern sejak dari Dinas Perumahan Permukiman itu dari 17 sampai dengan sekarang. Kurang lebih itu sudah di angka 10 ribuan individual safety tank, Pak. 10.000, baik. 10 ribuan dari beberapa program. Oke. Khusus yang tangki septik itu sekarang sudah tembus di angka 6 ribuan. Baik. Berarti kalau di jumlah jamnya selama 5 tahun terakhir ini sudah lebih dari 15.000 kita bangun tangki septik. Kaitan dengan kendala dan permasalahan mungkin bukan di teknis pelaksanaan pembangunannya, Pak. Ya. Tadi sempat disinggung oleh Ibu narasumber yang pertama ya dari PUPR, itu masalah pemberdayaan atau pemicuan atau penyadaran masyarakat. Ya. Jadi apa yang kami alami, Pak, dan sering kami alami, itu sulitnya mengubah perilaku. Jadi sebagus dan sebaik apapun infrastruktur yang dibangun, kalau perilaku si penerimanya ini belum berubah, belum bisa kita ubah, itu tidak akan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, permasalahannya, pelayanan atau pengolahan yang sarana terbangun. Jadi ada dua macam, Pak, pelayanan di kita yang sudah kita layani itu ada berbagai macam program yang sudah kita laksanakan, ada berbagai macam program yang sudah dijalani dan sudah juga banyak penerima-penerima program tersebut
Ya. itu kita kontraktualkan dengan UPT. Sebagian berjalan, L2T2-nya sebagian mungkin karena memang Ya. keterbatasan, banyak keterbatasan, jadi banyak yang tidak berjalan. Lalu yang kata kunci lagi tadi, kaitan dengan pemicuan atau penyadaran ini kan lebih banyak si penerima. Sarana sanitasi yang kita bangun itu adalah MBR, yang sekarang ada bahasa kemiskinan ekstrim. Ekstrim. Dari 10 ribuan atau bahkan lebih yang sudah kita bangun, mungkin yang menjadi pelanggan PALDE kita, yang sudah L2T2 kita, mungkin yang hanya bermasalah. Selama septic tank dan WC-nya itu tidak bermasalah, mungkin mereka itu tidak akan menghubungi PALDE atau pelaksana lapangan kita. Ya. Lalu banyak juga yang penerima ini kan masyarakat berpenghasilan rendah ya. Betul, betul. Mungkin ke depan kita harus menganggarkan kaitan dengan subsidi penyedotan L2T2 Ya. Ya. dengan catatan IPLT kita sanggup. Ya. Karena Ya. yang kami khawatirkan justru tuh bukan terkait dengan apa yang kita sudah bangun, sarana prasarana yang sudah kita bangun, Pak. Ya. Yang Ya. kami khawatirkan tuh justru yang tidak tersentuh. Jadi yang kita bangun kan hanya sekitar 15-16 ribuan. 16.000, betul. Ya, sedangkan sarana septic tank individual yang terbangun di masyarakat itu kan lebih dari, Betul, betul. kalau jumlah rumah kabupaten di Kabupaten Tangerang ini ada 1 juta aja. Yang kita bangun tuh baru 16.000. Bisa Ya. dibayangkan, Pak. Yang menjadi pelanggan Bu Soca di PALDE kami itu 1% aja enggak Hmm. yang menjadi pelanggan. Jadi ini PR bukan PR. hanya, ya, tadi kan ada juga kalimat sanitasi aman 15%, sanitasi layak 90%. Untuk kami, target kami untuk sampai ke aman itu masih jauh. Untuk 2024 insya Allah nggak aman. Tapi untuk sanitasi layak 90% insya Allah 2023 ini tercapai. Amin, ya. Untuk sanitasi layak, karena naik level dari tidak layak sanitasi sampai ke sanitasi layak, itu kita tinggal dikit lagi. Ya. Ya, Itu betul. tinggal mungkin di angka 16 ribuan unit lagi, kita sudah target kita sudah tidak ada lagi yang BABS. Ya. Dengan catatan perilaku si penerima program kami itu sudah berubah. Ya. Walau misalkan kalau yang itu. Mungkin itu, Pak. Ya, Jadi betul. curhat saya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi memang tantangannya itu ya, Pak, ya. Sanitasi layaknya sudah mencapai angka 90%-an. Sebetulnya dibutuhkan satu step untuk bisa menaikkan atau ya menaikkan untuk sanitasi aman. Cuman memang tantangannya di situ ya, Pak, ya, dari sisi pencapaian yang sudah ada di layak untuk dinaikkan menjadi aman. Ya, terima kasih Pak Heru. Pak Adri, jika ada masyarakat yang ingin memasang atau mengganti tangki septiknya dengan tangki septik kedap menggunakan tangki septik fiber, adakah kisi-kisi biaya yang harus disiapkan dan tipsnya untuk masyarakat? Tapi mungkin sebelum itu, mungkin Pak Adri bisa juga menceritakan tentang tangki septik yang banyak digunakan oleh masyarakat di Dinas Perkim Kabupaten Tangerang. Itu menggunakan teknologi apa nih? Lalu adakah teknologi alternatif yang dilakukan oleh iWOS Tangguh? Pak Adri dari USAID iWOS Tangguh, silakan Pak Adri. Oke, terima kasih Pak Pal. Jawab yang pertama tentang teknologi tangki septik yang digunakan teman-teman kita di Kabupaten Tangerang. Ya. Mayoritas di sana itu menggunakan tangki septik biofilter yang dulu sebenarnya di awal-awal sebelum implementasi menggunakan pabrikasi, dulu di awal kita melakukan training teman-teman dari baik itu dinas, pelaku usaha di sana atau kelompok wirausaha sanitasi di sana menggunakan ya dari material
beton maupun dari pasangan bata. Teknologinya tetap sama, tangki septik dengan upflow filter. Jadi bisa kita lihat bahwasannya di beberapa teknologi yang bisa dibangun oleh masyarakat, selain menggunakan pabrikasi, bisa menggunakan in situ atau konvensional. Ada beberapa teknologi pengolahan setelah tangki septik, yaitu pertama bisa menggunakan upflow filter, bisa menggunakan sanitasi taman ataupun resapan. Tetapi harus melihat dulu bagaimana kondisi muka air tanahnya maupun dari kondisi ketersediaan lahan yang ada. Jadi untuk air tanah tinggi ini memang tidak cocok untuk dilakukan pilihan opsi tadi yang untuk diresapkan. Tetapi kalau untuk muka air tanah rendah, ini masih memungkinkan opsi resapan dipilih oleh masyarakat. Dengan konteks adalah ini memang jauh dari sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Tetapi upflow filter sebenarnya menjadi biofuel menjadi opsi yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Baik, jadi persoalan muka tanah ini lebih kepada fungsionalnya atau lebih kepada proses konstruksinya, Pak Adri ya? Iya. Pertimbangan. Ya, jadi ada beberapa hal sebenarnya Pak Papal. Ya. Bisa dari proses konstruksi. Dengan air tanah yang tinggi, pasti proses konstruksinya akan lebih rumit dan membuat memakan waktu yang lebih lama. Dari mungkin suaranya Pak Adri. Dari sisi material konstruksi juga akan menjadi pilihan tertentu juga. Untuk air tanah tinggi ini memang yang pabrikasi lebih disarankan. Kalau yang pembangunan secara in situ, pembangunan di tempat, apakah menggunakan beton atau menggunakan pasangan bata atau pasangan batu, untuk air tanah tinggi ini nggak disarankan karena faktor tidak kedapnya akan lebih tinggi. Faktor tidak kedapnya. Ya, Gitu, Pak Pak. Baik. Berlanjut ke pertanyaan yang tadi saya terburu-buru sampaikan di awal. Jadi kaitannya kalau umpama ada masyarakat yang ingin memasang atau mengganti tangki septiknya, terhadap tangki septik yang sudah ada. Oke, alasannya karena dari pengalaman kita waktu itu, mengganti atau mengupgrade tangki yang sudah ada menjadi kedap itu butuh waktu dan butuh biaya yang lebih besar. Kalau seandainya masyarakat masih memiliki space, masih memiliki lahan di yang tersedia di rumah mereka, mendingan mereka melakukan pembangunan baru untuk tangki septiknya. Bisa pilihannya apakah mereka akan membangun secara in situ atau mereka membangun yang menggunakan pabrikasi yang udah banyak di pasaran. Oke, menarik ini Pak Adri. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman memang lebih mudah dan lebih murah mungkin ya untuk membangun tangki septik baru dibanding upgrade dari yang lama. Seperti itu mungkin? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Tapi itu kalau ada space ya Pak ya. Tapi kalau umpama tidak ada space, mungkin perlu ya mau nggak mau ya perlu dilakukan upaya juga. Kalau tidak ada space ya tadi, apakah memungkinkan upgrade atau nantinya misalnya kita membangun yang tadi Bu Marsha sudah menyampaikan bahwasanya misalnya tangki septik komunal 2 sampai 10 rumah yang berdekatan di wilayah tersebut. Baik, mungkin di antara audiens ini Pak Adi ada yang bertanya-tanya juga nih, kira-kira kisi-kisi biaya yang harus disiapkan kalau memang masyarakat secara individual harus membangun tangki septik, terus mungkin ada tips untuk memilih tangki septik yang tepat, barangkali mungkin membelinya di toko material atau bangunan, ada tipsnya atau bagaimana? Oke, baik Pak Pal. Jadi pertama sebenarnya untuk membangun tangki septik kita harus melihat dulu ada komponen biaya yang harus dikeluarkan. Kalau seandainya kita membangun yang pabrikasi, yang penting pasti ada biaya untuk pembelian tangki septik itu sendiri. Baik. Terus pasti ada untuk pembelian perpipaan dan aksesorisnya. Tentu ada upah tukangnya. Jadi ada 3 komponen ini yang harus ada. Kalau yang in situ juga sama, berarti kan harus ada untuk pembangunan tangki septik ini banyak material. Mereka menggunakan material apa? Jadi itu akan menjadi cost biayanya.
Ada berapa lokasi sebenarnya ada tambahan biaya kalau seandainya dibangun di pemukiman yang padat, berarti harus ada mobilisasi material yang harus diperhitungkan. Jadi ada berapa hal sebenarnya yang harus Itu perhitungan. larinya ke harga ya Pak ya, larinya ke Itu harga. akan menjadi konsekuensi terhadap besaran biaya yang akan dikeluarkan. Kalau untuk tangki septik pabrikasi, berkisar kalau seandainya masyarakat mau bangun tangki septik, tidak include dengan bangunan atasnya, hanya tangki septik saja, itu berkisar antara 3 jutaan sampai 4 jutaan. Itu yang pabrikasi. Yang pabrikasi. Kalau yang in situ sebenarnya harga itu hampir mirip dengan pabrikasi, tetapi sebenarnya dari sisi pengerjaannya yang lebih cepat. Pabrikasi lebih cepat daripada in situ, Pak. Bapak. Baik. Pak Heru, saya kembali ke Pak Heru nih. Pada saat pemberian tangki septik dan pemasangannya, tentu ada tenaga atau tukang yang melakukan itu. Pak Heru bisa berikan kriteria atau ada hal khusus nggak yang harus kita pilih terhadap tukang-tukang yang nanti akan memasang tangki septik ini, Pak Heru? Untuk tangki septik yang model apa nih Pak? Kalau Kalau eh, yang dilakukan di kalau Sawarna, yang kami hmm? itu tukang 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 yang kami libatkan itu kan tukang-tukang yang selama ini dengan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, Oke, kelompok KSM yang sudah terbentuk. ya, ya, Jadi sebenarnya sih tidak ada spesifikasi khusus tukang harus bisa harus bisa ini. Yang pasti dia mengikuti pelatihan yang kami laksanakan, Pak. oke. Pernah Pada saat pelatihan ya, pelatihan. ya, jadi pada saat program berjalan atau sebelum berjalan biasanya tuh saya kontak Pak Adri tuh buat Oh, pelatihan tukang. oke, oke. Kita Karena Pak Adri doang yang mau dibayar gratis buat pelatihan gitu. Ya, 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 Jadi biasanya kami mengotak beberapa tenaga ahli ya, dan kita juga ada pelatihan dari vendor terhadap ya. tukang-tukang yang akan kita. Sebenarnya saya ada foto-fotonya pada saat pelatihan, cuman Oke. kayaknya Bisa disampaikan mungkin atau? saya tadi telat ngirim ya, Oh, jadi ya oke, baik. Nanti mungkin kita bisa eh, ya nanti aja lah ya. gitu. Jadi pada saat pelatihan itu tukang kita bekali Hmm, bukan hanya pelatihan ya, hmm, hmm. itu tukang langsung praktek di Oh, iya. langsung Jadi tentang biasanya didampingi oleh vendor langsung, didampingi tenaga ahli kami juga, kadang-kadang Pak Andri juga eh, kita minta tolong cek ke lapangan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang agak-agak rumit. Pak Andri ya. biasanya kita undang, seperti kemarin 2 tahun yang lalu lah kurang lebih itu kita buat IPAL komunal di Mauk kalau nggak salah ya. Itu Pak Andri kita undang untuk melihat memastikan benar atau tidaknya pemasangan IPAL. Baik, Itu sih baik. biasanya yang kita laksanakan. Ya, ya. Eh, baik Pak Heru, kita meningkat ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pada webinar Hari Habitat yang diselenggarakan oleh PUPR kemarin, kedatangan KBMI yang menyatakan bahwa dapat menyediakan pinjaman untuk jamban dan tangki septik. Pak Heru, apakah di program Dinas Perkim Kabupaten Tangerang memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga atau koperasi? Kira-kira? Yang pernah saya temui dan pernah kita bersama ya BMI atau BMT ya, Ya, KBMI. Benteng Mikro Indonesia. Indonesia. Ya, KBMI ya betul. Iya, Koperasi, ya. iya, mereka kan sudah melakukan dan beberapa kali bahkan apa disebutnya pelanggannya ya atau Ya, nasabahnya. ya, ya. Nasabahnya itu sudah ribuan. Mereka ada yang masih konvensional dan eh, konvensional dan pabrikasi. Tapi kita tidak terlibat langsung.
Ya, ya. Secara aturan itu mereka kayaknya boleh bisa dan sangat bisa gitu. Mereka terlibat dan dilibatkan Ya, ya. selama kita support dan ada dukungan dari Pemda juga. Ya, ya, ya. Oke. Em, Tadi Pak Heru sudah jelaskan tentang adanya tantangan ya. Tantangannya itu adalah dari layak yang sudah mencapai 90% untuk yang mencapai aman. Jadi tangki septik yang terpasang itu artinya apakah sudah dilakukan penyedotan? Dan kalau kita bicara, mungkin Pak Heru juga sepakat Kementerian PU itu kan punya program namanya LLTT, Pak Heru ya. Kira-kira kalau untuk di Kabupaten Tangerang sendiri, apakah masih dominan on-call atau L2T3 atau L2T2-nya sudah berjalan? Mungkin bisa disampaikan di sini kendalanya apa sih untuk menjalankan L2T2? Setelah tadi kita bicara tangki septik, kita bicara Kayaknya Palde kami ada nih Bu Soca ini. Bu Soca hadir kayaknya nih, Palde Kabupaten. Halo Bu Soca. Bisa diceritakan 2 minggu selama di Palde? Apakah Selamat siang, L2? Pak. Bu Soca ada tuh Pak Adri. Saya pancing dia. Tenang Pak. Bu Soca silakan. Ya, L2T2-nya sudah dipelajari belum? baik. Baru nanti saya tanggapi ya. Terima Bu Soca dulu. Ya. Iya, oke. Terima kasih. Memang ini sebuah tantangan, Pak. Izinkan saya sedikit terima kasih atas kesempatannya juga. ya, ya. Iya, saya baru 2 minggu atau sekitar 3 minggu menjabat sebagai PLD, Kepala UPT PLD yang memang L2 Bu T2 Soca, ini mohon izin, audiens ya ingin ngelihat wajah secara utuh nih, hanya atasnya saja. posisi laptopnya agak nggak enak nih. Oh, oke, Sebentar, nggak apa-apa. Silakan lanjutkan, Bu. Iya. Sambil lanjutkan, silakan. Bu Oh iya, Socanya iya. berdiri juga nggak apa-apa kok. Ketinggian, Pak. Mohon maaf. Silakan lanjut, Bu Soca. Ya baik, memang program setelah kami pelajari program L2T2 ini memang sangat apa ya, mendukung sekali untuk sanitasi aman begitu. Tapi kenyataannya Pak yang ada di Kabupaten Tangerang itu 90% semuanya masih berdasarkan on call Pak. Jadi ini sedikit pengalaman saja dari kemarin saya sempat keliling di beberapa kawasan. Jadi ada satu kawasan Pak di Kabupaten Tangerang itu di Kecamatan Pasar Kemis, memang di situ cukup padat penduduknya. Padat ya, Pasar Itu Kemis. itu saya melihat lebih dari hampir 4 atau 5 tangki itu setiap hari selalu standby di situ, baik milik PLD maupun milik swasta begitu Pak. Nah, kemudian kami coba untuk menelusuri apa sih yang terjadi sebenarnya. Ternyata 90% setiap hari itu pasti ada istilahnya luapan tangki septik. Nah, ini kan dan itu setiap hari ada dan umumnya mereka 90% mereka sudah hafal sekali kemana mereka harus standby, kemana mereka harus pergi. Nah, itu menjadi sebuah skema yang sebenarnya ada apa sih dengan kondisi masyarakat sendiri kan? Apakah memang membutuhkan Lagi apa Zoom? namanya? Iya Pak, lagi Zoom Pak. Apakah memang membutuhkan ya silakan membutuhkan apa semacam sosialisasi yang lebih digencarkan dan kesadarannya, dan kita coba mulai untuk bekerja sama dengan pihak-pihak kesehatan, terutama puskesmas yang paling dekat dengan masyarakat, untuk menyadarkan mereka bahwa jangan sampai menunggu hal yang tidak diinginkan terjadi, begitu Pak. Nah, kalau saya lihat dari masyarakat sendiri, kan ini kebiasaan masyarakat pada umumnya ya, tidak hanya di Kabupaten Tangerang. Kalau tidak kejadian, mereka tidak akan sadar hal itu penting begitu. Dan salah ya. Iya, kalau ada masalah nunggu mampet dulu baru telepon Bu Soca, Pak. Oke. Iya. Memang seperti itu umumnya Pak Heru. Iya. Nah, jadi jadi biayanya itu yang sebenarnya kalau memang kita bisa LLTT reguler kita lakukan, mungkin biayanya tidak sebesar masyarakat bisa mengeluarkan biaya tidak sebesar dari yang memang
sudah kejadian seperti itu. Oke. Nah, hal-hal yang seperti ini setelah saya telusuri wawancara kepada mereka kan mereka lebih kepada, bahkan izin Pak, satu warga itu pernah saya tanyai, dia 25 tahun Pak tidak pernah menyedot begitu gitu. Jadi Ibu, ini kan sudah pasti ada resiko tadi itu, berarti kan ada resiko bahwa tangki septiknya tidak sehat begitu, atau tangki Ya. septiknya mengalami masalah di situ. Nah, ini tantangan sendiri bagi kami, terutama untuk menyadarkan masyarakat. Tadi saya tulis beberapa masalah yang memang sudah diungkapkan oleh Pak Heru. Iya. Salah satunya yang paling utama adalah memang kesadaran masyarakat dalam menjaga safety tank dalam Oke. kondisi aman. Pak Heru kinerjanya memang sudah baik. Dari kalau bisa dilihat dari lapis pertama dan lapis kedua, lapis pertama sudah baik menuju itu, tapi izin Pak, Kabupaten Tangerang itu 229 kecamatan dan sekitar 274 kelurahan dan desa yang harus kita layani. Oh, luas ya Dan Bu ya, iya, cakupannya. ya, dan kita hanya punya IPLT itu satu di Sepatan Timur, Pak. Jadi kalau memang tadi saya membaca paparan dari Kementerian PUPR, itu memang semua masalah terjadi pada kita, Pak. Oke. Gitu. Salah satunya memang strateginya kita harus memberikan layanan ya, tangki-tangki tinja itu harus standby di wilayah-wilayah yang mereka bisa, kalau misalkan trennya mereka bisa biasa ada masalah di situ, ya mereka akan standby di dekat lokasi itu, baru nanti mereka pulang untuk membuang hasil sedotnya seperti itu. Bahkan ada Pak, jangankan 20 km sampai 50 km Pak. Jadi PP itu bisa sampai 100 km, itu jangkauannya terlalu jauh. Iya. Begitu Pak. Jadi kami memang membutuhkan beberapa IPLT lagi untuk istilahnya mencakup layanan yang memang kinerja layanan yang ditingkatkan. Gitu. Jangan sampai beberapa tadi 15.000 yang sudah dibangun sama Pak Heru, dan potensinya ke depan itu justru jadi bom waktu di masyarakat gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi 15 upaya kami 15.000 gimana Pak? tadi sudah tercover dengan IPLT yang saat ini barangkali? Kalau Data saya sedang berkoordinasi dengan Pak Heru mengenai datanya. Jadi ntar saya nanti kirim. kita susun, ya, nanti kita susun lagi strategi bagaimana, apakah kita melakukan sosialisasi besar-besaran di wilayah yang mayoritas di situ, kemudian kita melakukan CSR yang seperti dicontohkan oleh Kota Magelang begitu, yang untuk Atau masyarakat tunggu telepon beroperasional aja, rendah. Bu Soca, tunggu telepon aja yang on Iya. call. yang on call aja. Oke, Iya, Pak. saya tambahkan Pak, Silakan, Pak. kalau boleh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi memang Bu Soca baru 3 mingguan di UPT PAL, alhamdulillah sudah ada improvement lah sedikit-sedikit. Baik. L2T2 itu sudah kita jalankan kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Dan yang sudah menjadi tanda tangan atau yang sudah menandatangani L2T2 itu beberapa program unggulan atau penerima program unggulan yang pernah kita laksanakan. Ya. Pak Adi mungkin ingat dengan Saniseknya, sudah ada beberapa sekolahan Bu Soca yang menjadi L2T2-nya PALD. Mungkin nanti kita bisa share data tersebut. Mungkin data-datanya tinggal dibuka aja di PALD itu L2T2-nya versi kami itu biasanya yang sudah menjadi atau yang pelanggan yang pernah menerima program unggulan. Salah satunya itu program Sanisek. Lalu kita juga pernah membuat dari program pusat kaitan dengan sanitasi masyarakat, Sanimas. Itu ada 33 titik yang kita kontraktualkan dengan Pak PLD memang baru 19, dan dari 19 itu terinfo kemarin sudah di tahun lalu sudah ada yang mulai L2T2 Pak, penyedotan berkala yang 3 tahunan. Karena kalau lebih dari
3 tahun, itu pasti akan extra cost di perawatannya. Itu aja tambahannya. Makasih. Artinya database sudah ada, Pak ya? Iya. Insya Allah siap kalau untuk data. Ya. Tinggal buka aja itu. Pak Adri, ada yang perlu ditambahkan, Pak Adri, kaitannya dengan Pak Adri masih mute. Ya, Pak Adri. Ya, siap Pak Adri. Silakan, sudah terdengar. Apakah ada komentar kaitannya dengan pelaksanaan L2T2 dan Tangerang? Baik. Halo Pak. Baik, siap Pak Adri, siap. Kita lanjut ya. Pak Heru dan Pak Adri yang ada di studio dan Pak Heru yang ada di kantor nih Pak Heru ya. Terima kasih atas konfirmasi dan penjelasannya. Jadi tadi dalam perbincangan kita sempat membahas mengenai tangki septik pabrikasi sebagaimana yang tadi Pak Adri sampaikan. Kebetulan nih Pak Adri, Pak Heru, teman-teman sekalian audiens, saat ini kita kedatangan salah satu vendor penyedia tangki septik pabrikasi dari PT Rototama Berlian Plus. Kepada perwakilan Rototama saya persilakan untuk memperkenalkan diri untuk turut melengkapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adri kaitannya dengan tangki septik yang telah dibangun di Kabupaten Tangerang. Silakan dengan Pak siapa, bisa diperkenalkan Pak? Ya, selamat siang Pak Pal. Saya dengan Hendry Saputra. Saya mewakili perusahaan saya PT Rototama Berlian Plus. Salam kenal sebelumnya. Ya. Selamat siang yang saya hormati untuk Pak Jeremy Kiton dari Deputy Chief of Party USAID Iwas Tangguh. Kemudian Ibu Marsaulina Pasaribu, Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR. Kemudian Bapak Kabir Bedi selaku Ketua Forkalim, Pak Adri, Pak Pal, dan juga rekan-rekan dari Iwas Tangguh, Bapak Ibu yang saya hormati juga dari Forkalim dan anggotanya, serta Bapak Ibu dari dinas-dinas terkait yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hendry, kami dari PT Rototama Berlian Plus. Kami ini merupakan salah satu produsen tangki septik dan juga IPAL yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian PUPR dalam sertifikatnya yang kita sebut sertifikat Balai Teknologi Sanitasi. Kami memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun khusus di bidang pengolahan air limbah domestik. Jadi kami memiliki tempat produksi yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu di Cilengsi dan juga di Gunung Putri. Kami produksi tangki komunal yang berbahan fiber dan juga tangki septik individu yang berbahan PE atau polietilin. Nah, kemudian kami juga sudah terlibat cukup banyak saat ini bekerja sama dengan dinas-dinas PUPR, kemudian dinas Perkim, dan juga dinas-dinas lainnya seperti lingkungan hidup di beberapa kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pada saat pagi hari ini saya ingin memperkenalkan produk unggulan kami untuk septic tank individual berbahan PE. Boleh dibantu untuk slide berikutnya, Bu? Ya, tolong dilanjut terus. Jadi kalau ya terus. Jadi kami ini, nah ini, produk kami ini terbuat dari bahan LLDPE, menggunakan tipe anaerobik, yaitu terdapat dua ruangan, yaitu sistem ruangan pertama itu ruang sedimentasi, kemudian ruang berikutnya yaitu ruang filtrasi oleh biomedia. Kemudian produk kami ini diproduksi, slide selanjutnya. Tangki kami ini diproduksi dengan metode rotasi tanpa sambung, menggunakan mesin otomatis sehingga menjamin standar produk. Kemudian produk kami ini cepat dan mudah dalam pemasangan karena sudah jadi ya.
dan juga kita menggunakan biomedia yang memang berteknologi dari Jepang. Selanjutnya, ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat seperti ini tangki septik kami. Jadi memiliki 2 ruangan di dalamnya, yaitu ruang sedimentasi, kemudian tengahnya itu kita bisa lihat ada ruang biomedia. Jadi kotoran masuk ke dalam inlet, kemudian terjadi pemisahan antara padatan dan cairan, kemudian masuk ke ruang berikutnya, diproses oleh bakteri, kemudian keluar ke outlet, dan itu sudah layak dibuang ke resapan atau saluran kota. Seperti kita lihat di sini, kalau material bodinya adalah bahan LLDPE, kemudian kita memiliki tutup manhole yang kita terbuat dari bahan PP, pipanya itu terbuat dari bahan PVC, sehingga para pengguna tinggal menyambung saja dari pipa yang mereka miliki saat ini, tidak butuh sambungan khusus. Kalau medianya kita gunakan bahan HDPE. Kita memiliki 3 ukuran untuk sebenarnya 4 ukuran saat ini. Jadi kita memiliki ukuran 700 liter, kemudian kita memiliki 1000 liter, dan juga 1400. Yang saya sebut tadi itu adalah total volume tangki. Tapi kalau total volume pengolahannya itu adalah 600 liter, 800, dan 1200. Kalau untuk besaran pipa inlet dan outletnya, kami bisa menggunakan pipa 3 in maupun 4 in. Jadi itu tergantung pilihan oleh pengguna. Untuk harga sama saja, kami bisa mengikuti. Slide selanjutnya. Jadi di sini kalau kita lihat, karena kami punya produk ini memiliki ketebalan yang sangat tebal, jadi di video ini mungkin bisa tolong di-play, Ibu. Oh, nggak bisa di-play tadi ya videonya ya. Jadi di sini sebenarnya video menunjukkan bahwa tangki kami ini apabila dipukul menggunakan kayu itu sangat kuat. Jadi kita butuh tangki yang kuat, karena kalau apabila kita tanam ke dalam tanah itu membutuhkan ketahanan yang kuat terhadap tekanan tanah. Slide berikutnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami telah memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Teknologi Sanitasi, Kementerian PUPR. Kemudian kami memiliki ISO dari 9001, 14001, 45001. Selanjutnya kami juga memiliki sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kita sebut sertifikat ramah lingkungan. Dan juga saat ini kita memiliki, kalau ini hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Teknologi Sanitasi. Kemudian kita memiliki sertifikat TKDN saat ini, yang nilai TKDN-nya adalah 54,29%. Selanjutnya. Jadi ini sekilas produksi kami di Gunung Putri, Bogor. Ini pabrik kami, ini mesinnya itu disebut mesin rotasional molding, yaitu metode rotasi cetak tanpa sambung. Kemudian ini pabrik kami yang di Cilengsi yang membuat tangki septik yang besar-besar skala komunal atau biasa digunakan di hotel dan industri. Kemudian kami sebenarnya memiliki juga gudang di Cikarang untuk menyimpan produk-produk kami. Jadi tangki kami ini sangat mudah pemasangannya, tidak perlu dirakit atau kemudian dirangkai gitu ya. Jadi begitu terkirim dari kami, Bapak Ibu hanya tinggal menyiapkan lahan, yaitu galian, kemudian dudukan tanah, kemudian tangki tersebut diturunkan, diisi air, kemudian diisi pasir sekelilingnya, setelah itu ditimbun, dan tangki tersebut siap digunakan. Jadi cukup sangat mudah. Dan selanjutnya kami memberikan satu buah tablet bakteri, yaitu itu digunakan sebagai bakteri starter. Jadi tangki tersebut datang secara kosongan, kemudian kita berikan bakteri, setelah itu bakteri hidup, kemudian siap digunakan. Dan juga kami memiliki garansi 10 tahun, jadi dalam setiap pengiriman kami sertakan juga kartu garansi yang sebenarnya harus diisi dan juga disimpan oleh pengguna.
10 tahun itu mencakup dari tangki itu sendiri, kemudian segala kerusakan yang terjadi akibat cacat produksi di luar dari pemasangan. Jadi ini foto-foto yang sudah terpasang dan juga ini program-program yang telah kami ikuti. Ini salah satu contohnya penerima bantuan yang sudah menerima tangki tersebut. Dan kami sebenarnya terbuka kerjasama dengan seluruh dinas terkait untuk program-program yang sedang dijalankan untuk ke depannya. Ini operasi dan perawatan, kemudian ini bentuk tablet bakteri kita yang kami berikan. Fungsinya juga, fungsi berikutnya dari produk tersebut adalah sebagai perawatan. Jadi seluruh tangki septik yang ada di Indonesia yang kita sebut tangki fabrikasi, sebenarnya itu butuh perawatan. Perawatannya salah satunya itu selain daripada penyedotan secara berkala setiap 3 atau 5 tahun sekali, kedua adalah penambahan bakteri. Bakteri ini digunakan untuk menggantikan populasi bakteri yang kemungkinan mati akibat mungkin pembersihan oleh pengguna seperti menggunakan cairan kimia pembersih pada klosetnya dan lain sebagainya. Ini harus rutin ditambahkan untuk mengoptimalkan kinerja tangki septik itu sendiri. Sekian saya rasa presentasi produk dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan, saya terbuka untuk pertanyaan tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa nih tadi Pak? Dengan Hendry, Pak. Pak Hendry Ya. dari Pertama. Baik. Pak Hendry, terima kasih atas informasinya. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Hendry bahwa produk ini sudah tinggal pasang ya. Artinya kelihatannya apakah perlu dilakukan oleh tukang yang sudah berpengalaman atau perlu tukang biasa saja? Kemudian ada manual book-nya nggak ya? Maksud saya gini, manual book itu barangkali mungkin begitu septic tank itu datang, barangkali ada petunjuk pemasangan begini. Itu cukup clear nggak Pak? Kalau umpama ada teman-teman yang berminat dengan tangki septic tersebut, silakan Pak Hendry. Ya, baik Bapak, terima kasih. Jadi pada produk kami itu memiliki stiker pemasangan yang tertempel di setiap sisi tangki. Jadi kalau kita baca itu cukup mudah instruksi pemasangannya. Namun kalau saya rasa untuk tukang atau mungkin untuk yang di lapangan itu cukup mudah karena pemasangan produk kami itu cukup gampang. Jadi tidak ada yang perlu dirakit, jadi hanya siapkan lahan, galian, kemudian dudukan. Namun untuk Bapak Ibu biasanya yang kami bekerja sama dengan dinas-dinas seperti PUPR atau Perkim, kami memiliki teknisi Pak. Jadi teknisi kami itu siap untuk pendampingan, misalnya dari awal itu sosialisasi itu saya rasa sangat penting Pak. Jadi sosialisasi itu kita meningkatkan masyarakat, kesadaran masyarakat apa itu septic yang sehat, layak, dan lain sebagainya. Kemudian waktu pemasangan kami biasanya mengirim teknisi untuk pendampingan pemasangan di setiap lokasi. Dan itu pun gratis, tidak ada biaya. Itu memang servis dari kami. Seperti itu, Pak. Ya baik. Kembali menyitir dari hasil webinar sanitasi aman ekonomi tangguh. Saya ingat pernyataan Bapak Kepala Balai Teknologi Sanitasi mengenai pentingnya sertifikasi atas produk tangki septik fabrikasi. Disampaikan oleh beliau bahwa kita tidak ingin masyarakat terjebak dengan klaim oknum produsen yang mengobrol jaminan ramah lingkungan dan berwacana bahwa produknya tidak butuh pemeliharaan. Pak Adri, Pak Heru, Pak Hendry, kita sepakat dengan itu kan? Ada komentar tentang statement tadi, Pak? Silakan. Komentarnya seperti ini, Pak. Jadi kalau ada produsen yang menyebut tangki septiknya atau produknya tidak perlu disedot selama-lamanya, saya pastikan itu tidak benar. Karena seperti apapun maupun seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk septik konvensional maupun fabrikasi, itu butuh pemeliharaan, yaitu penyedotan secara berkala. Jadi rekomendasi pusat tadi mungkin 3 tahun sekali,
Tapi kalau saya suka sosialisasikan 3 sampai 5 tahun sekali. Bahkan kemungkinan itu yang sudah disampaikan juga, masyarakat itu tidak melakukan penyedotan apabila tidak ketemu masalah. Itu saya sangat setuju, Pak. Ya, ya. Nah, namun kita jangan sampai terjadi masalah, sebaiknya memang harus dilakukan pemeliharaan gitu. Baik, baik. Hmm. Pak Adri ada komen, Pak Adri atau Pak Heru kaitannya dengan Iya, Pak Pal. Tangki septik pabrikasi itu nggak perlu disedot kalau nggak dipakai. Ya, betul Pak Heru, saya setuju itu, Pak. Oke, ya setuju, setuju. Ya. Pak Adri? Apapun tangki septiknya kalau nggak dipakai itu nggak perlu sedot. Betul, betul. Kalau konvensional mungkin bocor ya. Kalau bocor itu nggak perlu sedot. Ya. Ini menarik ya, Pak Pal, Pak Adri. Ini mumpung saya perhatiin pesertanya banyak UPT PAL nih ya. Saya kemarin nonton video orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Dia membuka septic tank-nya. Ternyata septic tank-nya tuh mirip-mirip dengan fabrikasi atau septic tank yang kita pasang di program gitu. Hanya lebih kompleks dan ada filterasi menggunakan udaranya aja. Intinya si air limbah domestik itu difilter sedemikian rupa sehingga saluran di lingkungan rumahnya itu sangat bersih. Nah, di situ ada kalimat, saya kalau nggak salah menyimak, setiap 6 bulan itu ada petugas yang datang untuk membersihkan. Kalau sepemahaman saya, yang namanya apapun itu septic tank-nya, yang namanya terawat, itu sedikit lumpurnya. Artinya dia hanya membersihkan atau hanya mengecek keberfungsian instalaturnya. Berarti ini mungkin teman-teman di PALDE harus punya konsep, harus punya cara, atau kita susun bareng-bareng nih. Atau Bu Socha mungkin nanti kita jalan-jalan ke Jepang, Bu. Kita cek PLD sana kayak gimana gitu kan. Itu 6 bulan sekali ada orang rutin memeriksa septic tank individualnya. Itu menarik gitu. Bu Socha mungkin nanti nggak usah lagi capek-capek mikirin target tahunan. Karena setiap tahun UPT PAL kita tuh dipatok target gitu kan. Sebenarnya itu kalau sudah menjadi pelayanan dasar itu udah aneh juga gitu kalau kita selalu di tiap tahun itu ditargetkan sekian rupiah dari UPT PAL. Gitu, Pak Adri, Pak Henry, Pak Pal, makasih. Pak Adri, ini Pak Adri Ya, Pak Pal. hemat sekali. Suaranya Ya. mahal. Silakan Pak Adri, ada komentar. Ya. Kedengaran, Pak Pal? Sangat jelas, clear. Oke. Tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Henry juga. Kalau saya beranggapan bagus tangki septik fabrikasi yang sudah bagus, tetapi implementasi pelaksanaan dan pemasangan yang tidak sesuai dengan standarnya juga akan berdampak terhadap tangki keberfungsian tangki tersebut. Makanya kita harapkan memang informasi bagaimana pemasangan yang baik, pemasangan yang benar, dan bagaimana melakukan perawatan. Salah satunya adalah yang tadi melakukan penyedotan secara berkala itu harus disampaikan ke masyarakat. Jadi menurut saya ini memang harus selalu dipromosikan, disampaikan ke masyarakat yang memiliki tangki septik. Ada beberapa hal yang harus mereka lakukan supaya keberfungsian dari tangki yang mereka pasang, mereka bangun itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa termanfaatkan dengan maksimal. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan penyedotan secara berkala. Itu Pak Pal. Baik, Pak Adri. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita coba ke online ya, yang masuk. Beberapa online yang masuk dari teman-teman yang hadir. Saya coba secara acak saya bacakan dari DSDABM Surabaya.
apakah boleh jamban individu dari bis? Itu yang nanyain saya udah nggak botak, siapa ya? Oh iya 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 ya Pak Heru. Kok beda sekarang nih? Ya ya baik baik. Eh, Sebelumnya Pak Heru, mohon izin saya ke pertanyaan yang terakhir dulu nih dari online. Eh, DSDABM Surabaya, apakah boleh jamban individu dari bis beton individu dikoneksi ke tangki septik komunal? Karena pertimbangan dengan konstruksi bis beton dianggap kurang kedap. Saya kurang periksa ininya ya, poinnya, tapi mungkin Bapak Ibu narasumber bisa punya komentar terhadap pertanyaan ini. Saya ulangi, apakah boleh jamban individu dari bis beton individu dikoneksikan ke tangki septik komunal karena pertimbangan dengan konstruksi bis beton dianggap kurang kedap. Pak Adri bisa menangkap kira-kira Ya, pertanyaan? ya Papa. Kalau menurut saya, mendingan karena ini kan nggak kedap, mendingan dari jambannya langsung ke tangki septik komunal, Papa. Oh, Jadi gitu. kalau seandainya apa yang tadi yang ada buis tadi itu bisa sebagai apa hanya bak kontrolnya aja gitu. Ya. Mendingan langsung ke tangki septik komunalnya. Baik, baik. Oke, Pak Heru atau Pak Hendri ada komentar, tapi kelihatannya pertanyaannya ini ya, apakah boleh jamban individu dari bis beton dikoneksikan ke tangki septik komunal? Mungkin ada komentar dari Pak Heru atau Pak Hendri? Saya Jawabannya setuju sama memang Pak sama, Andri, Bapak. kayaknya lebih baik langsung Betul. ke, kalau Oke, sudah ada komunal ya, ya, ngapain bikin bus beton lagi gitu kan? ya. Karena Langsung bus aja beton itu biasanya koneksi. bawahnya tidak kedap, Pak. Jadi Oke, untuk dialirkan dari bus beton ke komunal itu kayaknya tidak mungkin. Jadi lebih ya, baik langsung saja. ya. Oke, kembali ke pertanyaan yang ini mungkin kayaknya ke Pak Adri nih, anonimus. Bagaimana penerapan tangki septik untuk masyarakat yang tinggal di pesisir atau rumah-rumah yang berada di atas perairan? Saya awali ke Pak Adri dulu, mungkin ada komentar atau terkait itu. Nanti yang lainnya juga bisa memberi komentar. Ya, ya Papa. Audiens. Ya, di beberapa tempat sebenarnya ada yang melaksanakan teknologi yang Tripicon S ataupun Tripicon T itu. Tapi di beberapa hal saya waktu sempat lihat ke lapangan itu ada beberapa kelemahannya. Jadi tidak bisa dimanfaatkan oleh orang atau penghuni rumah tersebut. Satu orang menggunakan, habis itu udah mampet. Tapi beberapa hal yang bisa menjadi masukan kita sebenarnya bisa menggunakan tangki septik fiber atau fabrikasi, tapi dengan sedikit modifikasi yang harus dilakukan. Karena tangki septik fiber ini butuh ada dudukannya. Terus kalau seandainya masih memungkinkan untuk dipasang secara komunal, mendingan menggunakan tangki septik komunal dari rumah-rumah panggung tersebut dialirkan melalui perpipaan ke tangki septik komunal atau ke IPAL komunal. Mungkin itu Pak Pal. Oke. Halo Pak Pal. Buat Pak Hendri, Pak Heru barangkali ada komentar. Mungkin di daerah Pak Heru ada wilayah-wilayah yang seperti tadi ditanyakan, wilayah pesisir atau air tinggi seperti itu. Pengalaman kami menggunakan tangki septik fabrikasi itu lebih nyaman di wilayah pesisir. Kalau Bapak-Bapak Ibu lihat background saya itu kan ada penataan kawasan lapang ya. Saya lagi cari-cari fotonya barusan. Memang pada saat konstruksi luar biasa kita melawan air permukaan, air laut malah yang kita lawan. Jadi akhirnya diterapkanlah semua ilmu yang kepake ilmu nelayan. Bagaimana caranya memendam tangki septik fabrikasi tersebut supaya nggak gerak. Ilmu nelayannya yang kita pakai, Pak. Dan kepake. Jadi seperti dibuatkan jangkar dan alhamdulillah sampai sekarang keberfungsiannya selama 2 tahun ini masih normal dan kemarin dicek
Untuk outletnya pun masih memenuhi standar baku mutu. Tinggal nanti Bu Soca, UPT PAL kita mungkin 2 tahun atau tahun depan kita harus sudah mulai cek lumpurnya. Iya, Itu aja. Pak Hendri, ada kiat-kiat masang di tempat lokasi yang sulit seperti tadi, pesisir segala macam? Kalau pesisir biasanya Papal kami menggunakan sebutannya kayak bekisting ya untuk bangun itu. Bekisting itu untuk melindungi tangki septik dari air di sekitarnya, kiri ke kanannya. Jadi posisi tangkinya itu terkadang agak di atas. Jadi oleh pengguna itu terlihat gitu. Nah, kalau untuk pasang surut pun juga kami punya pengalaman untuk daerah pasang surut. Biasanya tangkinya itu diikatkan ke kayu, kemudian kayunya itu bisa naik turun, dan juga untuk sambungan pipanya itu menggunakan selang fleksibel, Pak. Diekor supaya bisa. Ya, bisa mengikuti naik turun kalau itu di daerah pasang surut. Jadi itu pengalaman kami sih untuk pasang ini. Cuman saya menarik, Pak Heru, saya belum pernah kerjasama dengan Kabupaten Tangerang ini. Jadi mungkin suatu waktu bisa Bapak ketemu. kejauhan di Cilengsi. Dekat, Pak. Bogor, Tangerang dekat itu. Iya, baik. Pak Heru, kembali ke ini ya, ke acara kita hari ini adalah apakah cukup hanya dengan bangun jamban gitu kan? Mengenai pasar, seingat informasi yang tadi teman-teman admin gali, ada fasilitas mikrokredit dari LKM untuk warga Teluk Naga dan wilayah sekitarnya. Ya. Dulu di Kalideres juga ada pemasangan tangki septik. Selanjutnya bagaimana Pak? Apakah memang saat ini yang sudah terpasang itu kemudian sudah berlanjut untuk dilakukan upaya OM atau penyedotan selanjutnya? Di tahun kapan ya? iWAS juga itu kayaknya sudah pernah ada yang menjadi pelanggannya Pak Alde, tapi karena sangat sulit dijangkau si penerima koperasi itu, jadi ya dikeluhkan juga tuh oleh timnya Bu Soca di PLD-nya, karena untuk dari mobil tangki ke unit penerimanya itu harus butuh pipa kurang lebih 100 meter. Jadi kita pun PALDE juga masih kekurangan, ya mungkin kita harus PALDE bukan dari sisi IPAL-nya ya, dari sisi penyedotannya mungkin yang pernah kita usulkan untuk tangki mini, penyedotan tangki mini itu mungkin diadakan lagi. Jadi potensi pasar untuk koperasi ya, atau untuk meminjam itu masih ada selama nggak ketemu program kita, Pak, karena masyarakat lebih memilih program kita yang gratis daripada mereka yang bayar. Betul. Jadi kalau dari pemerintah itu kan gratis. Kalau program justru seharusnya yang program koperasi Pak Pal itu, alangkah baiknya ke masyarakat, bukan MBR yang bukan kita tangani. Jadi masyarakat yang sudah mampu, yang ingin meningkatkan kualitas safety tank-nya. Yang kata Bu Soca tadi, yang sulit untuk disadarkan tuh kadang-kadang yang seperti itu. Mungkin nanti kita akan lakukan ya seperti sosialisasi atau apapun itu. Bukan yang disebarkan itu bukan sedot tinjanya. Mungkin ini PR kita bersama nih. iWAS juga harus kasih masukan. Gimana caranya nih terhadap, kan tadi yang kita bangun kan berdasarkan data dari tahun kemarin sampai dengan tahun depan, rencananya yang 33.000 itu hanya kita bangun 33.000. Ya, masih ada 967.000 lagi yang belum kita jamah sama sekali. Belum disentuh ya. Artinya yang dia melaksanakan sendiri gitu loh. Itu lebih berat, Pak, dari mungkin itu unsur bantuan sumber pendanaan lain seperti koperasi dan lainnya, itu bisa masuk ke situ. Potensi pasar itu
lebih memungkinkan dibandingkan mencari MBR atau MBR kan jangankan membuat bayar untuk cicilan WC, Pak. Untuk makan hari-hari aja kan mereka pasti Ya. mikir 2 kali. Jadi ya sasarannya tuh diubah aja, Pak. Potensinya lebih besar. Dan UPTPA pun bisa lebih bisa berjaya di situ. Dia Pada saat nanti mau nyedot ya segala macam. iya. Ya, oke. Tapi gimana nih caranya nih untuk menyadarkan yang 80%-an tadi? Ya, Itu Pak tugas beratnya. baik. Oke, Pak Adri, ada komentar? Pak Adri masih mute kayaknya. Ya, mohon dibantu. Tombol mute Pak Adri masih menyala. Mohon dibantu. Kedengaran Bapak? Baik, Pak Adri masih silakan. Kedengeran, barusan kedengeran. Ya. Mati lagi. Pak Adri mati lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin gini. Sekaligus saja nanti Pak Adri sambil memperbaiki ininya. Barangkali ada closing statement dari Pak Heru, dari Pak Henry, dan nanti dari Pak Adri terkait dengan topik yang hari ini. Tema kita adalah urusan air limbah domestik, apa cukup cuma bangun jamban? Mungkin nanti Pak Heru ada closing statement, menyimpulkan apa yang bisa disampaikan. Cukup 5 menit, nanti udah gitu Pak Henry, terakhir Pak Adri ya, Pak Adri ya. Silakan. Ya Pak Pal. Ya Pak Pal. Pak Heru dulu. Dari yang Pak Heru sorry. dulu. Ya, silakan. Pak Heru ada closing statement? Masih Oke. mute? Ya. Oke. Cek closing statement. Waduh, Sip. saya tuh tadi udah nyatet. Closing statement saya nggak mau panjang-panjang, Pak. Baik, silakan. Masalah sanitasi itu bukan masalah kemiskinan. Baik. Ya, itu aja. Masalah sanitasi bukan masalah kemiskinan. Oke, artinya Jadi membangun jamban sebagus apapun, kalau habit atau perilaku yang membangunnya tidak berubah, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Itu aja sih, Pak. ya, Pak Hendri. Saya rasa memang ini PR bersama untuk kita semua. Masih panjang urusannya Pak Pal ya. Jadi Ya. memang kita harus mengubah budaya masyarakat itu. Kita harus memberi kesadaran. Jadi bukan terkait seperti saya setuju dengan Pak Heru, bukan terkait kemiskinan. Namun ini untuk upaya bersama dari segala kalangan. Kita harus merubah mindset itu. Karena kalau tanpa itu saya rasa tidak akan berhasil, Pak. Iya. Itu saja. Terima kasih Pak Hendri. Pak Adri. Ya, Pak Pal. IWOS Tangguh akan selalu berkolaborasi dengan teman-teman mitra kita, baik itu dengan pemerintah daerah maupun Pak Hendy dari produsen, bagaimana meningkatkan akses sanitasi aman di kota kabupaten, khususnya di dampingan IWOS Tangguh maupun di kota kabupaten lainnya. Jadi ini tadi memang PR kita bersama, bagaimana ini bisa kita wujudkan. Para narasumber, Ibu Marsha yang tadi sudah bergabung di sesi pertama, terima kasih sudah berkenan berdiskusi. Kemudian juga untuk yang di studio, Pak Adri, kemudian Pak Heru, Pak Henry, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tidak punya pantun karena saya stream ya, dari awal sampai akhir tadi sudah memberi pantun. Cukup sekian dari saya. Acara webinar ini saya coba kembalikan kepada MC, Pak Cehan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendri. Terima kasih.